Oke guys, ya hari ini gue mau bahas, ya ketemu lagi sama gue. Ya lupa, tanda datang nggak bisa bohong ya. Hari ini gue mau bahas saham PNLF, ya ini request juga. Dan saham ini jadi terkenal karena yang dibeli oleh Pak Lo Keng Hong. Nah, menurut Pak Lo Keng Hong ini bagus ya. Gue jujur aja ya guys ya, gue agak sedikit berbeda pemahaman mengenai Pak Lo Keng Hong ya. Menurut gue ada baca beberapa sahamnya Pak Lo Keng Hong ya. Menurut gue yang bagus itu cuma Petrosi. Ya. Memang gue akuin semua sahamnya Pak Lo Keng Hong dia punya ciri PBV di bawah 1. Ya. Menurut teori itu murah. Ya, PBV di bawah 1 dan fundamentalnya bagus. Semua yang gue lihat saham pilihan Pak Lo Keng Hong rata-rata fundamentalnya bagus, rata-rata enggak semua sih, ya. Rata-rata bagus dan PBV di bawah 1. Itu punya ciri begitu ya. Kenapa Pak Lo Keng Hong ngincer yang PBV selalu di bawah 1? Karena dia berharap, menurut gue ya, dia berharap tahu-tahu naik jadi 1,5 dan PBV 2. Jadi dia bisa berbeger-beger di situ. Ya. Betul, ya. Harapannya begitu ya. Tapi guys, kalau gue pribadi, gue menilai PBV di bawah 1 karena nggak berarti murah loh. Karena bisa jadi karena itu jelek perusahaan. Sampai investor malas hargain 1. Gitu loh. Nggak menarik. Dan sering kasus yang gue temuin adalah mereka nggak bagi dividen. Nggak pernah bagi dividen, makanya dihargain di bawah 1. Dari semua perusahaan Pak Lo Keng yang gue baca, yang bagus cuma Petrosi, karena Petrosi itu bagi dividen. Makanya harga Petrosi itu naik, lihat. Ya, karena dia ini bagi dividen, guys. Ya. Lihat, tuh gue udah pernah bahas si Petrosi, dan gue memang bilang Petrosi bakal naik. Ya, ya, ini cenderung naik kan. Karena dia bagi dividen, guys. Makanya harganya dari sini waktu itu kalau nggak salah Pak Lo Keng Hong beli di sini. Ya ini naik, ini ada faktornya karena dia bagi dividen guys. Ada faktornya, ingat ya, ada faktornya gitu loh. Nah, jadi nggak berarti semua perusahaan yang PBV-nya di bawah 1 itu bagus. Nah, ya itu guys, gue bilang ya. Oke, gue langsung bahas laporan keuangannya aja ya, biar teman-teman nih semua lebih yakin ya. Jadi jangan Pak Lo Keng Hong itu dari gini, kita beda ya sama Pak Lo Keng Hong itu. Memang saya banyak sekali mengagumi Pak Lo Keng Hong itu, nilai-nilai hidupnya, sederhananya, macam-macam ya. Tapi kalau ini urusan yang PBV gini agak saya kurang sependapat ya kalau yang ini ya. Tapi banyak ya filosofi hidupnya saya senang ya. Saya pengen kayak dia. Hidup jadi sleeping shareholders. Ya, itu bagus banget ya konsepnya apa? Lo nggak punya bos, lo nggak punya karyawan, lo nggak punya klien, kerja lo santai di rumah dan duit lo ngalir ya. Terus nah itu gue senang, dan dia masih pakai jam apa tuh? Seiko ya, gue lupa, jamnya murah, mobilnya pun masih yang murah ya, tapi duitnya 2 triliun. Nah itu gue senang, gue juga pengen, goal gue juga mau ke arah situ gitu loh, gue pribadi ya. Tapi untuk pemilihan saham ada yang gue kurang setuju gitu loh, kayak gitu ya, nggak masalah dong berbeda pendapat ya. Tapi ingat ya guys, gue bilang Pak Lo Keng Hong itu dari Petrosi aja dividennya kalau nggak salah mungkin dia bisa dapat 30 miliar ya. Berapa yang Pak Lo Keng Hong? Dividen. Ini maksud gue ya 17, gue lihat dulu. 17,6 miliar guys. Dia per tahun itu dari Petrosi 17,6 miliar dan dia hidupnya nggak boros. Itu hanya dia mau hidup kayak gitu aja, nggak habis-habis. Makanya kadang dia nahan di sahamnya di perusahaan kayak BMTR dan PNLF ini yang nggak bagi dividen ya. Ya dia sasa aja, dia biarin grafiknya kayak gini ya dia. Karena dia dari tiap tahun itu dapatnya gede dari Petrosi, jadi dia cuek aja kayak begini. Tapi buat kita, salahnya buat kita guys, ya, yang duitnya belum ada kayak gitu, lu taruh di sini, lu tunggu tua, naik-naik, tunggu tua nggak cuat-cuat gitu loh. Jadi konteksnya Pak Lo tuh Lo Keng Hong nggak bisa disamain guys.
Dia mungkin orangnya sabar ya, sabar banget sampai suatu hari mungkin yang perusahaan bagi dividen dan naik harganya. Ya. Tapi buat kita yang belum nambah di levelnya Pak Lo Keng Hong yang per tahun dapat 17 miliar hanya dari satu perusahaan aja ya. Nggak bisa lu samain konteksnya guys. Jadi lu masuk sini bisa jadi lu malah buntung gitu loh, gue bilang ya. Oke, gue bahas aja nih kuitasnya. Terlalu banyak introduksinya gue. PNLF ya. Ekuitas 21 triliun. 2019 23 triliun, naik 9%. Lumayan. 2020 naik 25 triliun, naik 7%. Sedang 2021 26 triliun, naik 1,95%. Jelek. Naiknya jelek. Dan ini gue kasih catatan, laporan keuangan cuma sampai September nih, guys ya. Secara overall naik 6,37%. Gue bilang nggak jelek juga nggak bagus, nggak impresif lah, biasa. Gue bilang biasa, ya. Jumlah pemegang saham 32 miliar, ya. Ini book value-nya ya 681, 745, 802, 818 dan 2022 berarti kan naiknya 6% ya rata-rata per tahun guys ya. Gue proyeksikan ini kali 6% ya kira-kira 870 lah. Sekarang book value-nya. Harga rata-rata saham saat itu 278, 279, 213 dan 181. Makin jeblos ya guys. Jadi PBV-nya itu 0,41, 0,37, 0,27 dan 0,22. Makin jeblos, makin hancur PBV-nya. Ini cirinya perusahaan yang dipilih Pak Lo Keng Hong selalu PBV di bawah 1. Gitu, gue lihat. Ya. Dan gue pribadi memang teorinya itu murah kalau PBV bawah 1, tapi gue pribadi nggak setuju loh guys. Dengan konsep bahwa kalau PBV di bawah 1 artinya selalu bisa 2 guys. Jadi PBV di bawah 1 memang lagi murah teorinya, tapi bisa jadi itu punya arti negatif bahwa perusahaan lo jelek. Sehingga investor malas hargain 1. Problem. Kasusnya paling sering karena gue udah lihat ya laporan keuangan banyak perusahaannya yang biasanya di bawah 1 itu nggak bagi dividen, kasus pertama. Kedua, ROE-nya jelek. Dividen yield 3, dividen yield-nya jelek. Udah, selalu hubungan dengan laba. Sisanya baru faktor-faktor eksternal lain. Ya. Ini jelek, udah pasti ini ada hubungan kalau nggak dividen laba. Udah jelas. Udah jelas kan? Ya. Nah, kita bahasanya. Harga proyeksi gue ya dengan PBV rata-rata 0,32 ya dia ada di angka 278 lah. Ya. Nah, 278. Sekarang dia ada di 183, lebih hancur lagi. Gue pengen lihat. Ini PBV berapa sih 183 itu? $870. Ini book value-nya gede loh guys. 870 ya. Tapi publik aja malas harganya dia di harga 0,21 makin hancur. Makin hancur. Ini terjadi sama di BMTR yang dipegang Pak Lo Keng Hong juga ya. BMTR itu semua fundamentalnya bagus, tapi nggak bagi dividen. Buat apa? Gue tanya buat apa? Makanya jeblos terus. Lu mau tunggu sampai kapan BMTR itu naik? Gue bilang. Lo nggak pernah bagi dividen manajemennya kayak gitu. Nah itu gue kasih tahu. Ya guys. Laba ya, sekarang gue bahas laba. 1,8 triliun. 1,9 triliun naik 7%. Oke. 1,8 triliun turun 5% dan 2021 1,3 triliun ya. Minus 28% ya. Ini guys gue kasih catatannya. Ini juga lapornya cuma sampai September nih. Lo hati-hati juga sama perusahaan yang berleha-leha kasih laporan keuangannya itu apa ya? Lambat-lambat gitu, nggak jelas gitu loh. Apa? Nggak jelas lah, lama-lama gitu terlambatnya. Itu akan mempengaruhi harga di pasar, makin jeblok. Makin jeblok. Jadi hati-hati juga nih sama perusahaan yang itu yang nggak as fast as possible dalam memberikan laporan keuangan, nggak secepat mungkin, hati-hati. Ya, hati-hati. Ini ngaruh itu ngaruh sama harga saham, ya. ROE-nya gue mau lihat 8%, sedang nggak bisa dibilang bagus, 8%, 7%, 5%.
ROE-nya gue bilang rata 7%, nggak impressive. No. ROE yang bagus kan di atas 10 ya. Kayak Amazon ROE 19%. Kalau yang batu bara lagi naik ROE 39%. Nah, paling mentok yang 40% masih make sense lah. Kalau di atas itu ya agak mencurigakan. Dia jualan apa gitu loh. Ya. Normal-normal ya bagus 10 sampai 20 kira-kira. Jadi gue lihat nih ROE-nya juga biasa, nggak bagus. EPS-nya segini. Ya. Dan lihat guys ya, dia nggak pernah bagi dividen ya. Udah ini aja kuncinya deh. Lo mau tunggu sampai kiamat kalau dia nggak bagi dividen, harga perusahaan nggak bakal naik. Ya, gue selalu bilang ya, lu segera cabut kalau perusahaan lo nggak bagi dividen. Cabut, don't waste your time. Ya, lu jangan habisin waktu di perusahaan kayak begini, kayak PNLF ini. You don't waste your time. Ya, don't waste your time. Ya, kenapa? Gue bilang perusahaannya nggak pernah bagi dividen kayak begini ya. Ini kayaknya tahunan nih. Gue lihat nih udah rekornya 10 tahun lebih. Gue nggak tahu ya berapa tahun lebih, tapi udah lewat dari 4 tahun nih dia nggak bagi dividen. Ibarat kalau bola tuh dia nggak fair play. Kenapa? Dia pakai duit lo taruh duit dia, anggaplah 10 juta, taruh duit dia. 12 bulan dia pakai duit lo. Ya. 12 bulan dia pakai duit lo 10 juta dan dia dapat untung 5%. Berarti kan duit lo jadi lo udah dapat 500 ribu kan? Ya kan harusnya kan untung 500 ribu. Dia nggak bagi lo sama sekali, gue tanya guys. Terus lo pakai duit gue buat apa? Ya coba dia pakai duit lo, ambil duit lo, dia dapat untung 5%, dia nggak bagi lo sama sekali. Terus ngapain lo ada di situ? Nggak fair play dong. Lo nggak fair play, gitu loh. Makanya hati-hati udah kita nggak perlu banyak teori guys ya. Ini gue membela justru kepentingan lo sendiri sebagai investor ya. Udah cabut aja. Sama perusahaannya nggak pernah bagi dividen, you waste your time, ya. Ya, you waste your time. Apa bedanya lo main kripto kalau dia nggak ada dividennya? Sama lo main saham itu hebatnya karena dia punya return di dividen, bukan hanya capital gain. Kalau lo cuma dapat capital gain dari sini, apa bedanya lo menanam emas, main kripto? Mana bedanya? Saham itu the best karena dia ada capital gain, ada di dividen. The best. Nah ini the best. Instrumen the best ya. Tapi ketika udah perusahaan nggak bagi dividen, udah apa bedanya lo menanam emas sama main kripto? Nggak ada bedanya lagi. Ya, itu kerugian pertama kalau lo nggak bagi dividen adalah perusahaan nggak bagi dividen dan lo nggak dapat dividen. Wasting your time, duit lo dipakai sama dia 1 tahun dia dapat untung, dia nggak bagi lo apa-apa, nggak fair play, lo cabut. Ya, kerugian kedua, semua perusahaan yang gue baca laporan keuangannya sampai detik ini yang nggak bagi dividen, harga saham itu jeblok, turun. Artinya apa? Lo yang rugi, guys. Lo taruh 100 juta di PNLF, toto turun berpersen-persen, duit lo hilang 80 juta lah. Bisa turun 20% gara-gara dia nggak bagi dividen. Ya ngapain lo ada di situ? Lo ruginya double guys. Kalau lo habisin waktu di perusahaan nih kayak begini, ruginya tuh double banget loh. Ibarat jatuh ketimpa tangga. Jadi hindarin ya guys. Gue nggak perlu bahas per lah, karena makanya gue kan udah sering bilang kenapa gue malas bahas per. Ini kan pernya bagus dia nih. Gue udah nemuin banyak banget guys perusahaan per bagus tapi nggak bagi dividen. Per bagus nggak bagi dividen buat apa? Gue tanya. Ini gue punya argumen. Gue punya kesimpulan dan argumen. Silakan dicerna ya. Yang penting buat Invita investor tuh dividen yield, bukan per. Per ini kan bagus banget nih, per cuma 3, ya kan? Bagus banget. Makanya gue kadang suka skip bahas per ya. Bagi gue gak terlalu penting. Mau dia pernya katanya 1 doang kayak, kalau dia nggak ada dividen yield, lu cabut. Yang kita yang penting investor ini dividen yield guys. Oke. Jadi gue simpulin aja nih guys ya, PNLF. Ekuitas naiknya sih nggak impresif ya, tapi at least naik, oke. Laba sih sebenarnya bertumbuh, cuma ROE-nya juga biasa aja. Mana sih ROE-nya? Cuma di kisaran 5% ya. Terus PBV juga makin jeblok, jadi harga makin turun, dan ini perusahaan nggak pernah bagi dividen. Udah, lu jangan waste your time dah. Udah sama perusahaan begini. Don't waste your time. Lu masuk sini malah bangkrut duit lu. Itu aja. Dan yang gue warning juga mungkin BMTR ya, sama. Same. Jadi bagus sih BMTR, bagus semuanya. Isinya emang nggak bagi dividen buat apa? Ini cuma bisa naik ya, gue nggak bilang jelek banget. Cuma bisa naik kalau memang dia terbukti bagi dividen. Lo pantau aja RPS-nya. Kalau memang tahu ada berita
ada kabar geledek di siang bolong ya. Ya, seperti matahari terbit dari barat, ditoto PNL bagi dividen. Nah, ini baru gue percaya bakal naik. Sama BMTR tuh. BMTR bagi dividen. Nah, baru tuh lu serok. Ya. Jadi kalau ini PNLF ada kabar dia bagi dividen dan BMTR bagi dividen, lu serok. Tapi lihat juga dividennya, DPR-nya gede nggak? Dividen yieldnya berapa? Kalau kecil jangan, kalau cuma 1-2% jangan. Tapi ya ada pasti bakal agak naiknya. Itu aja sih guys. Jadi gue udah bilang PNLF ini sama BMTR ya, gue sekalian lu yang BMTR. Itu cuma bakal naik kalau RUPS-nya bagi dividen. Kalau nggak bagi dividen, lu cabut. RUPS nggak bagi dividen, lu cabut. Posting utang. Oke guys. Sampai sini aja. Sampai ketemu lagi video gue berikutnya. Semoga bermanfaat guys ya. Karena data nggak bisa bohong.